Pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama diduga tak sesuai penetapan pemerintah dan Komisi 7 DPR RI. Komisi Pemberantasan Korupsi kini didesak untuk segera menangkap Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama. Desakan ini datang setelah tim pengawas haji DPR menemukan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2024. Tim pengawas haji DPR menemukan adanya jemaah haji yang harus membayar 300 juta rupiah untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda meskipun mereka telah membayar sekitar 160 juta rupiah sebagai pengguna kuota haji khusus. Tindakan petugas haji di lapangan diduga tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Agama. Tim pengawas haji DPR juga menemukan adanya 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus. Hal ini diduga merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan praktek korupsi. DPR RI kini telah menyepakati pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji untuk mengusut tuntas kasus ini. Salah satu pertimbangan DPR membentuk pansus haji untuk menyoroti soal pembagian kuota haji. DPR mengklaim adanya keputusan sepihak dari Kementerian Agama, di mana setengah dari 20.000 kuota tambahan haji reguler dialihkan ke ongkos naik haji plus. Sesuai aturan pengalihan kuota haji dari reguler ke haji plus, seharusnya maksimal hanya 8% dari total kuota. Namun pada penyelenggaraan ibadah haji 2024, penambahan dilakukan oleh Kementerian Agama sebanyak 50% dari total kuota haji Indonesia. DPR yang tergabung dalam tim was haji menduga adanya indikasi jual beli dari kebijakan tersebut. KPK juga telah menyambut positif pansus yang dibuat. Juru bicara KPK Tessa mengatakan jika ditemukan ada indikasi korupsi, KPK dapat terlibat dalam penyelidikan. Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Haji dan Umroh, Rusdi Ridho, menyebut dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024 merupakan efek bola salju dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya gratifikasi kuota transparansi rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH, pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji wafat yang tidak transparan. Selain itu, masalah pelayanan buruk bagi jemaah khususnya di Mina, serta indikasi hilangnya kuota tambahan haji reguler yang dilimpahkan ke haji khusus. Rusdi menduga adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, ini benar-benar mengejutkan, mengerikan dan sekaligus memilukan, terutama bagi umat Islam. Penyelenggaraan haji yang seharusnya dilakukan benar-benar dengan bersih, benar-benar dengan tulus dan ikhlas, sebab ini adalah pelayanan terhadap umat untuk beribadah. Tetapi ternyata sesuai dengan informasi ini, dugaan penyimpangannya benar-benar memprihatinkan. Contoh, pengalian kuota haji reguler ke haji khusus yang harusnya tak lebih dari 8%, ternyata membengkak mencapai 50%. Belum lagi adanya dugaan upaya menakut-nakuti jemaah calon haji yang telah membayar. Kalau tidak dibayar sekian, diundur. Dan banyak lagi. Sahabat BN, seharusnya ini benar-benar tidak terjadi pada pelaksanaan haji ini. Karena ini adalah ibadah. Sekali lagi, ibadah. Dan jika kita lihat kepada hal ini, pansus DPR ini memang sudah sangat tepat, sangat wajar, sangat patut dibentuk. Dari pengalaman yang telah berlalu,
Kementerian Agama sudah ada yang mendapatkan kepastian hukum tentang kasus korupsi. Menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. Pemirsa, setelah KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka, KPK menggeledah kantor Kementerian Agama dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Ya, selain menggeledah ruang kerja Surya Dharma Ali, tim penyidik KPK juga menggeledah ruangan Sekjen Kemenak Nursyam serta ruangan Dirjen Haji Anggito Abimayu. Senin malam, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Surya Dharma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Vonis ini lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Habib Said Akil Al-Munawar. Beliau orang hebat. Beliau seorang pakar ya, termasuk hafal banyak hadis ya, hafal Quran ya. Tetapi semua ini tidak bisa jadi jaminan. Habib Said Akil Al-Munawar dia pernah menggelapkan dana umat. Ratusan miliar. Dana abadi umat. BPIH juga digelapkan. Ini ratusan miliar yang diselewengkan, entah yang masuk ke rekening beliau pribadi itu berapa puluh miliar, wallahu alam, tapi jelas diputuskan bersalah sehingga dituntut 10 tahun penjara pada tahun 2006 yang lalu. Tetapi akhirnya ada kasasi, ada banding, akhirnya diputuskan menjadi 5 tahun. Kita masih ingat terjeratnya Menteri Agama Surya Dharma Ali dengan kasus korupsi. Terjeratnya Menteri Agama Said Akil Al-Munawar dengan kasus korupsi. Karena itu, turun tangannya KPK memang sangat-sangat diharapkan dan bahkan sangat-sangat dibutuhkan dalam saat-saat seperti ini. Rakyat sekarang kelihatannya sedang menunggu kedatangan KPK di Kementerian Agama ini. Dan kita tentu yakin KPK sekarang ini tahu bahwa rakyat sedang menunggu kedatangannya di KPK untuk mengusut tuntas kasus yang telah menjadi pansus DPR ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.